Hello guys, welcome back to my video. Baik lagi dengan gue Julius. Gue adalah seorang psikolog yang suka bermain dengan make up. Nah guys, di video kali ini gue pengen santai-santai lagi. Gue pengen sharing ke lu orang semua tentang satu teknik make up atau satu hacks make up yang belum lama ini gue temuin sih sebenarnya, dan itu cukup mengubah cara make upan gue gitu sebenarnya. Dan ini tuh teknik yang bisa bikin make up kita tuh lebih long wearing, apalagi khususnya bagi oily skin kayak gue gitu, atau lo orang yang punya oily skin kan pasti pengalaman banget untuk make up itu separating, terus jadi shiny banget, jadi hinyai banget dan sebagainya. Nah ini teknik ini cukup bisa membantu untuk membuat make up kita lebih long wearing, untuk membuat make up kita lebih tahan lama, ibaratnya kayak gitu. Nah teknik ini gue belajar dari videonya si Jordan Liberty. Jordan Liberty itu salah satu MUA yang terkenal juga, dan dia berasal dari Amerika gitu. Nanti akan gue link videonya di bawah. Oke? Nah, teknik ini selain untuk oily skin juga bisa, kayaknya sih bisa dipakai untuk dry skin juga atau yang combination skin, tapi untuk dry skin atau combination skin perlu diadaptasi lagi atau di skip beberapa step gitu. Mau tahu gimana tekniknya? Nonton terus videonya, gue akan kasih tahu teknik-tekniknya setelah ini. Ya, pertama-tama step yang paling dan paling important untuk setiap kali sebelum make up yaitu pastinya prepping the skin. Pakai skincare yang biasa apa-apa, dan di sini gue pakai skincare sebelumnya dan sekarang tinggal moisturizer doang. Moisturizer yang gue pakai di sini ada moisturizer dari Clinique yang Dramatically Different Moisturizing Gel warna orange, yang cartridge-nya warna orange. Nah, lo orang bisa pakai moisturizer apa aja sih sebenarnya, ya terserah lah. Yang penting pertama itu mesti prepping the skin dulu dengan lengkap dengan moisturizer lahirnya. Kemudian gue cuman pakai 1,5 pump, gue oles-olesin aja ke seluruh muka sambil dipijet-pijet dan pastikan si moisturizer itu menyerap dengan baik ke kulit ya. Nah, caranya adalah dengan gue pijet-pijet supaya juga kulit gue lebih kenyal, lebih plump, dan lebih bagus lah, lebih siap untuk di make up. Dan kemudian juga supaya si hidrasinya atau si kelembapannya bisa terserap dengan baik di kulit dan dia tetap lembab gitu ketika mau mulai di make up. Nah ini masih gue pijet-pijet aja moisturizernya dengan 2 tangan nih, karena udah habis yang di tangan, jadi udah langsung gue pijet-pijet aja pakai 2 tangan. Dan ini pakai tekniknya Charlotte Tilbury yang angel hand gitu. Oh ya, pastikan sebelum ke step selanjutnya moisturizernya udah bener-bener nyerap, udah bener-bener kering di muka kayak gitu ya. Baru kita lanjut ke step berikutnya. Nah, step nomor 2 di situ loose powder. Gue pakai SK yang baru nih, yang flawless micro setting powder yang shade-nya vanilla. Di sini gue cuman pakai brush yang agak gede. Terserah mau kalian pakai yang tapered atau mau pakai yang rounded atau yang bulat gitu, terserah. Yang penting brushnya ketika di muka tuh nggak demplok gitu loh ibaratnya. Jadinya dia terdistribusi secara bagus gitu ke seluruh muka. Nah, kenapa dianjurkan pakai loose powder? Karena loose powdernya tuh supaya benar-benar dia jadinya nggak cakey gitu nantinya. Kemudian juga loose powder itu kan juga butir-butiran gitu ya, jadi dia bisa benar-benar mengisi pori-pori dan menghaluskan tekstur supaya ketika udah mulai ke foundation itu benar-benar udah jadi blank canvas. Terus kemudian loose powder ini juga sebagai barrier pertama antara si kulit dengan foundation. Jadi kalau kulitnya berminyak nih, minyaknya akan disaring dulu ke loose powdernya, baru dia akan lembes ke foundation. Jadi foundationnya nggak terlalu banyak nampung minyak, jadi meminimalisir creasing, cracking, dan cakey dan segala macam itulah pokoknya. Jadi itulah fungsinya pertama loose powder di step ini gitu. Kalau misalkan udah selesai loose powder, selanjutnya step yang setting di sini karena powder itu teksturnya kering, jadi setting spray itu fungsinya untuk mengembalikan hidrat, mengembalikan moisture ke muka. Dan si setting spray ini juga membantu untuk memelting atau melelehkan si powder-powder supaya lebih menyatu dengan kulit kalian ibaratnya. Yang keempat, ini udah sesuai dengan kalian ya, yang kalian butuh untuk kulit kalian. Kalau misalkan gue di sini butuh tetap untuk lebih menyamarkan pori-pori lagi, jadi gue profesional dan ini gue pakai yang highlight primer karena gue juga pengen kelembapannya tuh tetap terjaga di kulit gue. Jadinya ini pakai primer secara biasa aja, dan setelah pakai primer ini baru berasa deh kulit kalian bener-bener lebih halus, teksturnya lebih minimal daripada ketika kalau misalkan kalian ikutin step-step make up seperti biasa gitu. Dan ini juga jadi bener-bener lebih halus sih pokoknya, jadi kulitnya jadi lebih siap, bener-bener jadi blank canvas buat si foundationnya nanti ketika dipakai. Nah, seperti biasa primernya ditekan-tekan aja, dioles-olesin ke
seluruh muka supaya, karena ini pore filling primer ya, supaya dia bisa ngisi pori-pori yang agak besar supaya lebih terlihat kecil lah ibaratnya, lebih terlihat minimal kayak gitu. Nah, gue banyakkan di daerah T-zone dan sedikit-sedikit dibawa keluar gitu. Nah, kemudian setelah primer, yang step kelima adalah foundation. Di sini foundation pakai biasa aja. Gue lagi suka campuran antara si Jacquel dengan si Dior Backstage yang ya gue punya shade-nya yang 0CL sih. 0CL ini tentu aja sangat-sangat kan dan sangat laping untuk di gue. Jadinya ini perlu campur dengan yang lain supaya lebih netral. Jadinya gue dengan Jacquel. Dan surprise kedua kombinasi ini tuh bagus banget muka gue. Kalau misalkan gue pakai Jacquel sendiri, dia akan sangat terlalu hinyai buat muka gue, akan sangat terlalu basah buat muka gue. Tapi kalau misalkan gue pakai si Dior Backstage, itu keputihan banget dan kepingan banget, walaupun nggak terlalu abu-abu sih hasilnya. Tapi dengan dicampur kayak gini, bener-bener hasilnya, lo lihat deh tuh yang udah gue pakein, hasilnya bener-bener natural. Warnanya juga nggak terlalu putih banget gitu. Kemudian juga dia tetap satin natural, terus tetap coveragenya tetap medium gitu loh pokoknya, dan ini cukup banget untuk dipakai sehari-hari dan tentunya masih tetap enteng. Gue ngeblend ke seluruh muka dengan menggunakan beauty sponge dari biasa yang gue suka, yaitu dari Cicatrice. Nah, ini gue akan ngeblend dulu aja ke seluruh muka. Sabar-sabar aja ngeliat gue ngeblend. Di sini agak lama soalnya ngeblendnya. Nah, enaknya lagi setelah mengikuti teknik make up yang tadi, loose powder dulu, bawa setting spray, baru primer. Ketika di step foundation ini udah berasa bener-bener setelah selesai foundation tuh udah berasa bener-bener kayak blur banget gitu, kayak airbrush banget gitu loh mukanya. Jadinya ini yang bener-bener kelihatan bagus banget gitu loh jadinya. Dan jangan khawatir, ini memang kelihatan lebih matte daripada biasanya. Karena memang ya tadi kan udah di set dulu pakai bedak gitu ya. Jadi wajar kalau lebih matte gitu. Tapi jangan takut terlalu kering, enggak. Jadinya ya ini aja, jadinya memang lebih kelihatan matte aja gitu sebenarnya. Tapi ini enggak kering kok buat gue pribadi ya. Tapi gue nggak tahu nih buat yang lain gitu. Tapi dibuat gue sendiri ini nggak jadi kering, nggak jadi sampai narik gimana banget gitu. Ini masih tetap nyaman kok gitu. Jadinya ya bagus aja lah pokoknya, jadi lebih blur, teksturnya jadi lebih halus dan jadi lebih oke finishnya kalau menurut gue. Nah, gue masih ngeblend foundation. Kemudian seperti biasa concealer, gue cuman taruh concealer di tempat-tempat yang memang butuh coverage lebih, itu di tempat-tempat yang masih banyak merah-merahnya, tempat-tempat yang masih banyak bekas-bekas jerawat dan under eye dikit aja gitu. Kemudian yang concealer yang gue pakai masih si NARS yang Radiant Creamy Concealer yang shade-nya custard. Ini gue cuman tap-tap dikit aja dan cuman buat nge-cover sedikit aja. Gue gak mau terlalu berat kelihatan mukanya ya. Jadinya gue cuman tap-tap aja. Kemudian di bawah mata juga tetap di blend tentu aja. Dan di tap aja sih pokoknya pakai spons kayak gitu. Dengan lata pokoknya. Nah, sabar sambil nunggu gue ngeblend. Ini juga bisa dilewatin aja sih kalau kalian nggak pengen pakai concealer ya nggak apa-apa. Kalau kalian nggak pengen pakai foundation juga nggak apa-apa, pakai concealer aja itu nggak apa-apa banget. Jadinya ya pentingnya adalah di step-step awal tadi aja sih sebenarnya. Nah, ini gue masih ngeblend dan setelah concealer biasanya selesaiin dulu liquid yang lainnya kayak liquid blush kalau misalkan pakai dan sebagainya. Nah, step yang selanjutnya ini bisa di skip buat orang yang kulitnya kering. Tapi buat gua yang kulit cenderung berminyak, gua akan pakai ini lagi pakai CSK lagi. Tapi ya tadi cara pakainya cuma gel doang atau dilapisin sedikit aja, lapisin setipis mungkin gitu. Nah, di sini perlu baking karena gini, kan tadi udah ada barriernya nih dari awal, udah ada bedak dan setting spray dulu nih dari awal nih ya. Jadinya kita nggak perlu untuk menggunakan bedak sebanyak-banyak kalau kita nge-baking gitu untuk di step ini gitu. Jadinya bener-bener udah terbarrier, oilnya udah terbarrier, foundationnya juga udah terbarrier dengan baik, udah ada blank canvas lu pakai. Karena gini, kalau misalkan kita nge-baking tekstur padatnya tuh lebih banyak daripada tekstur cairnya, maka itu akan sangat kering jadinya dan sangat sangat merentan terhadap
yang namanya creasing atau misalkan cracking gitu bagi yang kulitnya kering gitu. Jadi ya ini untuk meminimalisir baking juga sih sebenarnya. Jadi udah keset gitu aja, dan ini udah cukup tahan long wear juga untuk lama. Kemudian juga kan tadi gue nggak pakai ini ya, gue nggak pakai bedaknya sampai nge-bake di bawah mata yang banget gitu, enggak. Nah ini juga masih tahan, nggak creasing gitu di bawah mata. Jadi ini bener-bener tekniknya bagus. Kemudian setelah selesai di powder, pakai lagi make up yang lainnya seperti kayak bronzer, blush kalau mau pakai dan sebagainya. Di sini gue cuma pakai bronzer doang, dan juga gue latain atau alusin lagi blendingnya dengan si sponge yang udah ada foundationnya tadi. Dan di step terakhir gue pakai setting spray bukan setting spray, ini face mist gitu loh, spray mist gitu dari Studio Tropic yang flawless priming water. Dan kemudian ditunggu sampai kering, dan kemudian udah jadi deh, gitu aja make up-nya sih sebenarnya tekniknya. Segini aja untuk make up gue pada hari ini. Nggak akan terlalu ribet-ribet, yang penting simple-simple aja, yang penting juga tekniknya bisa kelihatan dengan jelas ke seluruh orang semua. Nah, si teknik ini udah gue coba ke beberapa foundation yang memang rentan untuk separating di kulit gue yang oily. Kayak misalkan si Fenty Beauty, si Jacquel, itu kan rentan banget separating di kulit gue. Dan ini memang bisa menahan si foundation itu supaya nggak terlalu separating, supaya nggak terlalu hinyai throughout the day-nya. Jadi benar-benar bikin makeup gue lebih long wearing gitu. Nah, untuk kalian-kalian yang punya kulit yang lebih dry, lebih kombinasi, yang ada dry patches-nya atau yang lebih kering kayak gurun gitu, sebaiknya bedak setelah foundationnya itu nggak usah dipakai, nggak apa-apa, atau dikurangin aja bedaknya kayak gitu sih sebenarnya, dan banyakin di setting spray atau di hydrationnya. Oke, segini dulu untuk penjelasan gue. Semoga penjelasan gue dapat diterima dengan mudah, dapat ditangkap dengan mudah oleh kalian semua ya. Kalau misalkan kalian mau praktekkan, silahkan dipraktekkan aja tekniknya. Kalau misalkan kalian udah coba teknik ini, silahkan dong di komentar aja di bawah. Gue pengen tahu hasilnya di kulit kalian tuh kayak gimana sih sebenarnya. Dan kalau misalkan ada makeup hacks lainnya yang perlu gue coba, silahkan juga ditinggalkan di komen di bawah. Oke, sekian dulu untuk video gue pada kali ini. Thank you so much yang udah nonton. Kemudian kalau misalkan kalian merasa video gue bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kalian atau share lewat sosial media kalian. Kalau misalkan kalian suka dengan video gue, silahkan diklik like. Kalau nggak suka, bisa di thumbs down aja. Kalau misalkan ada kritik, komentar, saran, diskusi, atau apapun, silahkan ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di-subscribe ke channel gue. Dan karena gue akan upload video setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 18.30. Untuk Selasa itu untuk video tentang kesehatan mental, dan hari Jumat untuk video tentang makeup. Jangan lupa juga di-follow ke Instagram gue di @ilsteve. Dan sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye-bye!